Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ismail, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Sena, sore juga Bu. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu, gimana Ibu sendiri? Alhamdulillah Pak, baik juga. Saya sebenarnya ini agak ini ya dihubungi Pak Ismail, katanya Bapak sampaikan kepada saya bahwa ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Nah, kalau boleh tahu itu apa ya yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Oh iya Bu, ini kebetulan saya itu di sekolah mempunyai teman yang tidak bersemangat dan suka mengeluh dalam kegiatan kesehariannya seperti itu Bu. Oh iya, baik. Mungkin karena percakapan kita ini waktunya terbatas ya Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak capai dari obrolan kita sore ini? Yang ingin saya capai, saya ingin bisa menyelesaikan masalah dari rekan saya ini Bu, karena mau tidak mau mungkin untuk apa namanya menunjang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mau tidak mau rekan saya ini harus bisa bersemangat pula dan supaya bisa berkolaborasi dengan saya, gitu seperti itu Bu. Oh, baik ya. Jadi Pak Ismail di akhir sesi percakapan ini ingin apa rekannya itu menjadi bersemangat kembali ya Pak dalam menjalankan tugas-tugasnya di sekolah. Begitu ya Pak? Nah, eh, karena Ya apa betul namanya? betul. Mungkin Bapak bisa ceritakan ya, mungkin Bapak bisa ceritakan masalah Bapak itu seperti apa sih? Lebih lengkapnya lagi? Siap Bu. Kebetulan rekan saya ini sekarang lagi ada kesibukan mungkin Bu, alhamdulillah beliau lagi terpanggil PPG. Namun karena kesibukan-kesibukan yang sedang dijalankan oleh beliau, beliau itu terkadang mengeluh kepada saya. Beliau sering datang kepada saya karena apa namanya beliau ini merasa kewalahan dengan adanya tugas-tugas PPG, dengan adanya tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, dan juga tugas beliau yaitu mengajar di kelas, sehingga karena berbagai macam kesibukan-kesibukan yang apa namanya beliau alami saat ini, sehingga menjadikan rekan saya ini tidak bersemangat, bahkan terkadang beliau itu merasa acuh tak acuh dengan tanggung jawabnya, yaitu dengan tugas-tugasnya seperti itu Bu. Ya, baik Bapak. Jadi teman Bapak ini ya akhir-akhir ini sering mengeluh ya karena terlalu banyaknya tugas yang beliau kerjakan secara bersamaan sehingga akhirnya cenderung tidak bersemangat gitu. Nah, eh, buat Bapak sendiri kira-kira apa yang menjadi penyebab rekan Bapak itu tidak apa tidak bersemangat dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya begitu Pak. Maaf Bu, suaranya barusan terputus-putus untuk pertanyaan yang barusan Bu, boleh diulang? Oh ya, baik Bapak. Eh, Menurut Bapak apa yang menyebabkan Bapak memiliki pandangan bahwa beliau itu tidak bersemangat gitu sekarang menurun drastis semangatnya. Oh, indikatornya seperti itu ya mungkin ya Bu, karena barusan terputus-putus. Indikator kenapa saya Ya, mengatakan rekan saya ini sedang tidak bersemangat, karena
memang pertama dari keluhan beliau, yang kedua dari apa namanya, dari perilaku beliau yang sekarang terkadang apa namanya, karena terlalu banyaknya tugas yang sedang beliau apa namanya harus diselesaikan, terlihat beliau itu seperti kebingungan yang mana dulu yang harus dikerjakan, yang mana dulu yang harus dikerjakan, sehingga terlihat tidak untuk tugas utama yaitu mengajar dan juga tugas yang diberikan oleh kepala sekolah tidak ada yang selesai. Beliau lebih terfokus sekarang untuk menyelesaikan tugasnya dahulu, yaitu tugas PPG, seperti itu mungkin Bu. Ya, dan selain itu juga indikator mengapa saya bisa mengatakan rekan saya ini tidak bersemangat, memang dari perilakunya semua rekan-rekan saya juga mengatakan seperti itu Bu. Dan selain itu anak-anak juga sering mengatakan Pak kepada saya, Pak bapak rekan saya ini kebetulan tidak masuk ke kelas atau apalah, tidak memberikan tugas dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin salah satu indikator apa namanya saya bisa melihat rekan saya ini tidak bersemangat terhadap tugas-tugasnya seperti itu Bu. Baik Bapak, jadi Bapak sudah mencari tahu ya dengan berbagai indikator yang ada dapat bisa menyimpulkan bahwa beliau sekarang tidak bersemangat lagi karena banyak pengaduan dari anak-anak serta dari rekan-rekan juga. Nah, menurut Bapak nih apa ya kondisi idealnya itu yang Bapak harapkan dari rekan Bapak itu seperti apa? Kondisi idealnya mungkin saya mengharapkan rekan saya ini bisa lebih memanage waktu mungkin Bu, dengan waktu-waktu apa namanya, dengan berbagai kesibukannya supaya beliau ini bisa menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Dan saya juga mengharapkan beliau itu dengan kondisinya yang saat ini, seharusnya beliau itu merasa tertantang dengan setiap kegiatan-kegiatan, dengan setiap kesibukan-kesibukan yang dialaminya, bukan malah apa namanya ya, malah menjadi tidak bersemangat dan bahkan melalaikan tugasnya, karena mau tidak mau mungkin eh, tugas yang diembankan itu memang sudah menjadi tanggung jawabnya, seperti itu mungkin. Iya, baik Bapak ya. Jadi kalau misalnya nih diumpamakan, kalau diberi skala ya nilai dari 1 sampai 10 nih, berapa posisi Bapak sekarang atas kondisi yang Bapak alami untuk upaya meningkatkan semangat dari rekan Bapak? Ada di skala berapa nih Pak? Kalau dari sudut pandang saya mungkin sekarang saya baru 70%, tapi saya akan mengusahakan bagaimana caranya saya untuk bisa menstimulasi atau merangsang rekan saya ini supaya rekan saya ini bersemangat maksimal misal sampai 90 atau sampai 100%, supaya eh, apa namanya, tugas dan tanggung jawabnya sebagai di kelas di sekolah bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Ya. Baik Bapak, bagus sekali ya. Nah, bagaimana yang akan Bapak lakukan nih untuk mencapai kondisi ideal yang Bapak harapkan dalam meningkatkan motivasi atau semangat terhadap rekan Bapak ini agar tugas-tugasnya itu bisa terselesaikan gitu. Apa ya? Eh, Mungkin saya tidak akan lelah-lelah terus untuk memotivasi rekan saya mungkin Bu, supaya rekan saya
menjadi merasa Ya. tertantang dengan berbagai kegiatannya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan memotivasi beliau supaya beliau ini bisa apa namanya, merang memanage waktu sebaik mungkin, eh, karena kalau melihat dari sudut pandang saya, alasan kenapa beliau ini sekarang menjadi tidak bersemangat dan tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, mungkin karena beliau ini tidak belum maksimal, bukan, mungkin bisa dikatakan belum maksimal dalam memanage waktunya seperti itu. Iya, baik Bapak, rencananya sudah bagus ya. Eh, Mungkin dalam melakukan rencana aksi ini, adakah pihak lain atau siapa yang bisa Bapak libatkan dalam membantu Bapak Yang bisa saya untuk libatkan, apa? mungkin yang akan saya libatkan untuk membantu saya supaya saya bisa merealisasikan rencana aksi saya ini, yaitu rekan-rekan yang lain, karena bagaimanapun mungkin ada peribahasa dua lebih baik dari satu, tiga lebih baik dari satu, empat lebih baik dari satu. Kan artinya, kalau seandainya saya berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang lain untuk memotivasi beliau, insya Allah akan bisa lebih berdampak dibanding misalkan saya yang memotivasi sendiri kepada rekan saya ini, seperti itu. Iya, baik Bapak ya. Dari rencana-rencana yang tadi Bapak utarakan ya ada 2 rencana nih, 3 mungkin ya dengan bantuan dari rekan. Nah, kira-kira nih Bapak kapan bisa memulainya? Insya Allah mungkin untuk apa namanya, waktu yang akan saya gunakan secepatnya ya Bu, kalau bisa insya Allah saya akan mulai dari besok saat saya bertemu dengan rekan saya ini. Saya akan mencoba pendekatan lagi dengan beliau, saya akan memberikan semangat kepada beliau, dan saya juga akan berkomunikasi dengan rekan-rekan saya supaya bisa memaksimalkan memotivasi beliau supaya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta memberikan semangat kepada beliau supaya beliau selalu bersemangat dan merasa tertantang dengan setiap agenda atau kegiatan yang sedang dijalani. Iya, baik Bapak. Itu mungkin dari rencana ya kapan akan memulai serta komitmen komitmen yang akan Bapak lakukan ya untuk memulai rencana aksi ini. Nah, duh sayang sekali ya Pak, ini waktunya sudah di penghujung nih percakapan kita. Nah, sebenarnya saya ingin lebih mengulas lagi. Nah, mungkin dari percakapan ini apa yang bisa Bapak dapatkan? Hmm, yang saya dapatkan, saya merasa tercerahkan Bu, saya merasa lega, karena bagaimanapun mungkin ini menjadi salah satu unek-unek saya. Saya dengan adanya sesi coaching ini saya merasa tercerahkan, supaya saya bisa membantu rekan saya. Intinya saya merasa gembira lah dengan adanya coaching seperti yang dilaksanakan sekarang ini. Gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak ya. Saya jadi tidak sabar nih ingin mengetahui perkembangan selanjutnya ya dari rencana aksi yang ingin Bapak laksanakan. Tapi sayangnya nih saya ada kegiatan lain ya Pak. Jadi percakapan kita cukup sampai di sini. Semoga permasalahan yang Bapak alami bisa segera terselesaikan ya Pak. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak Ismail. Amin. Sama-sama Ibu, makasih kembali Ibu. Ya. Iya, Eh, assalamualaikum. Ya, langsung Pak, Waalaikumsalam. Bapak, langsung.
Ya, Waktunya Bu. sebentar lagi. Siap, Bu. Kita swanten imuna rada lublek, Bu. Janten kadang terputus. Siap, Bu. Ya Siap, Bu. tuh Abi ngalih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. siap. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Nah, gimana kabarnya? Sore juga, Bu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik, Ibu. Eh, langsung saja mungkin ya, Bu, karena ini kebetulan kita itu dibatasi dengan waktu, sesuai dengan Ya. kesepakatan kita kemarin. Katanya ada yang ingin Ibu ceritakan ya dengan saya. Iya, Pak. Saya ingin bercerita tentang masalah yang sedang saya alami di sekolah saya ya Pak, berhubungan dengan pekerjaan saya, gitu Pak. Kalau boleh tahu masalah apakah itu, Bu? Eh, ini Pak, saat ini kan di minggu ini gitu, saya memiliki beban pekerjaan yang banyak ya Pak. Tugas saya berbarengan gitu, serta batas waktunya juga selesainya harus sama di akhir minggu ini. Salah satunya kan tugas pokok saya sebagai guru ya, mengajar ke kelas dan jumlah JP-nya juga banyak gitu Pak, 30 JP seminggu. Nah, kemudian dengan tugas-tugas ini Pak, tugas CGP yang banyak juga ditambah lagi. Nah, kemarin saya ditugaskan menjadi sekretaris untuk PSAS. Nah, otomatis kan dokumen yang harus diselesaikannya itu yang harus dikerjakan banyak sekali ya, Pak. Nah, di situ pengerjaannya itu karena minggu depan sudah mulai, jadi harus selesai di minggu itu juga. Nah, di sini saya merasa merasa takut gitu Pak, merasa apa ya? Merasa takut pekerjaan saya itu tidak bisa terselesaikan dengan baik gitu Pak semuanya. Mungkin Seperti itu itu. ya, Bu. Jadi karena berbagai sekarang ini banyak agenda yang berbenturan, Ibu menjadi merasa ketakutan seperti itu ya, Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari permasalahan yang Ibu saat ini? Iya. Saya sih inginnya itu Pak bisa fokus ya. Saya bisa fokus pada semua tugas yang bebankan kepada saya tanpa ada satu tugas yang terbengkalai atau yang terlewatkan gitu. Tidak harus ada yang dikorbankan. Sehingga semuanya itu bisa terselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Tentu saja inginnya saya apa ya, meminimalisir kesalahan gitu Pak dari pekerjaan yang saya lakukan gitu Pak. Seperti itu ya, Bu. Eh, menurut Ibu, apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan supaya dapat mencapai apa yang diinginkan Ibu barusan, Bu? Hmm, saya berpikir bahwa mungkin ya Pak, saya harus menentukan atau memilah dan memilih mana pekerjaan yang ringan dan mana yang berat gitu. Dikelompokkan dulu mungkin Pak ya. Eh, kemudian mungkin saya harus membuat daftar tentang eh, pekerjaan-pekerjaan
yang harus saya selesaikan apa saja gitu, dibuat listnya, kemudian saya tempel gitu untuk mengingatkan saya kalau sudah selesai satu di checklist gitu Pak. Mungkin seperti itu. Apalagi ya? Yang lainnya mungkin saya juga bisa meminta pertolongan sama teman saya, Pak. Sama teman saya untuk mengecek pekerjaan saya apakah ada yang salah gitu agar apa ya sedikit pekerjaan saya kesalahannya minim gitu kalau ada yang mengoreksi itu Pak. Jadi menurut Ibu yang dapat Ibu lakukan adalah yang pertama dikelompokkan ya Ibu, yang kedua Ibu membuat pendaftaran atau list, yang ketiga bisa jadi juga Ibu meminta bantu dari rekan Ibu. Ya, seperti itu ya, mungkin yang saya tangkap ya Bu. Nah, kira-kira untuk menjalankan Ya. rencana barusan yang Ibu katakan, prinsip atau komitmen apa yang akan Ibu pegang supaya dapat merealisasikan apa yang Ibu rencanakan barusan, supaya menjadi solusi dari permasalahan Ibu? Iya. Mungkin saya akan berusaha ya Pak mengerjakan dulu tugas saya yang dianggap saya ringan gitu Pak. Didahulukan dulu pekerjaan yang ringan, kemudian didahulukan dulu pekerjaan yang mesti cepat diselesaikan gitu. Ya, yang mana nih yang diprioritaskan. Nah, kemudian saya akan secara rutin meminta rekan saya untuk mengecek pekerjaan saya. Begitu, Pak, untuk komitmennya. Ibu yang barusan kan ada juga ya mau meminta rekan Ibu. Ibu sudah apakah kira-kira sudah memilih rekan mana yang dapat membantu dari rencana Ibu? Sudah adakah misalkan yang di pikiran Ibu, rekan saya ini misalkan yang dapat membantu saya, apakah sudah ada? Iya Pak, sudah. Saya akan memilih rekan saya yang sama-sama ditugaskan menjadi panitia Pak, yang senior. Karena kan untuk dokumen yang saya kerjakan itu saya akan serahkan pada beliau untuk dicek dulu terlebih dahulu gitu. Takutnya ada kesalahan dalam pengetikan atau dalam hal apapun untuk diperbaiki. Nah, kalau ada yang segera mungkin mengoreksi, nanti kan akan lebih cepat juga gitu Pak pekerjaan saya untuk diperbaikinya. Luar biasa, ini sudah dari mulai kalau dilihat dari pernyataan Ibu ya, dari rencana-rencana Ibu sudah sangat luar biasa, dimulai membuat checklistan, dan bahkan rekan yang akan Ibu pilih juga untuk membantu Ibu sudah Ibu siapkan supaya dapat menyelesaikan tugas kepanitiaan yang sedang Ibu laksanakan. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu akan Ibu realisasikan? Mungkin Pak untuk membuat daftar checklist ya sesegera mungkin malam ini juga saya akan buat gitu untuk pekerjaan yang mana harus saya dahulukan selesaikan. Kemudian untuk meminta rekan mengecek saya akan mulai besok Pak. Insya Allah saya akan mulai besok gitu. Karena kan akhir minggu ini pekerjaan harus sudah selesai ya untuk dokumen yang itu gitu, untuk dokumen yang persiapan PAS-nya, begitu Pak. Subhanallah, Masya Allah. Saya jadi tidak sabar ingin ingin melihat tindak lanjut dari rencana yang akan Ibu laksanakan, Bu. Mudah-mudahan apa yang yang komunikasi kita ini tidak hanya sampai saat ini ya Bu, nanti kita bisa berkomunikasi lagi. Saya ingin tahu
kelanjutan yang akan Ibu, apa namanya, dari realisasi yang akan Ibu laksanakan. Nah, Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau rasakan dari sesi coaching ini? Yang saya rasakan ya Pak, yang saya dapatkan, alhamdulillah ya, saya sudah sekarang merasa lega gitu Pak ya, karena saya sudah bisa mengungkapkan yang menjadi kebingungan saya gitu, ketakutan saya. Alhamdulillah sudah tercerahkan dengan obrolan ini gitu. Dan di sini saya juga mendapatkan solusi harus seperti apa saya dalam menyikapi masalah yang saya alami agar tugas-tugas yang menjadi beban saya itu bisa terselesaikan gitu Pak. Alhamdulillah. Ya, mungkin Ibu karena apa namanya kita itu berhubung dengan waktu ya, nanti kita akan berkomunikasi lagi dan saya ingin mendengar kelanjutan dari rencana aksi Ibu, apakah terkait rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Mungkin untuk sesi coaching hari ini kita tutup sekian ya Ibu. Eh, Mudah-mudahan Ibu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan rencana aksi Ibu tadi yang sudah Ibu katakan, dimulai membuat daftar checklist, mengelompokkan tugas-tugas Ibu dan juga meminta bantuan dari rekan-rekan Ibu. Mudah-mudahan dengan rencana aksi itu setiap permasalahan yang Ibu apa namanya rasakan hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan. Mungkin untuk sesi sekarang saya cukupkan sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tetap Terima Bu, kasih Ibu teh banyak masih kena Bapak. putus-putus. Jadi kadang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.